Presiden Joko Widodo meninjau secara langsung kesiapan Istana Negara Ibu Kota Nusantara pada Selasa pagi. Dan dijadwalkan, saudara, pagi ini Presiden akan menerima ratusan kepala daerah dari seluruh Indonesia di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Pagi ini, saudara, Presiden Joko Widodo didampingi Sekretaris Kabinet Kapolri dan juga Panglima TNI meninjau secara langsung kesiapan ruangan di Istana Negara IKN. Direncanakan dalam ruangan ini, saudara, Presiden akan menerima ratusan kepala daerah untuk pertama kalinya di Ibu Kota Nusantara. Agenda penerimaan kepala daerah akan diawali dengan menerima wali kota dan bupati sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian tengah. Dan dilanjutkan dengan penerimaan gubernur dari 38 provinsi pada pukul 10.30 pagi waktu Indonesia Tengah. Setelah menerima ratusan kepala daerah, di sore harinya, saudara, Presiden dijadwalkan akan mengukuhkan calon paskibraka nasional yang akan bertugas pada upacara HUT RI 17 Agustus mendatang di IKN. Hari ini, saudara, Presiden Joko Widodo akan memanggil seluruh kepala daerah se-Indonesia ke IKN. Kita pantau bagaimana situasi terkininya bersama dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Dipo Nurbahagia. Selamat pagi, Dipo. Dipo, jadi jam berapa tepatnya Pak Presiden Joko Widodo ini menerima para kepala daerah dan sudah sejauh mana pula persiapan jelang HUT RI di IKN, Dipo? Ya, selamat pagi Aris dan juga saudara. Kalau ditanya pukul berapa saat ini, seluruh ataupun beberapa kepala daerah ini nampaknya sudah mulai masuk ke salah satu ruangan yang berada di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Artinya saat ini adalah para kepala daerah ini akan menempati kursi-kursi yang kemudian sudah disediakan oleh pihak istana untuk nantinya mereka mendengarkan sambutan dan tentunya juga paparan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang sebenarnya di agenda ini akan dimulai pada pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah, tetapi memang tentu ada penyesuaian nampaknya karena tadi juga informasi yang kami dapatkan ratusan kepala daerah ini sempat foto bersama dengan Presiden dan juga tentu Wakil Presiden di depan Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Nah, flow-nya nanti ketika seluruh kepala daerah sudah masuk ke ruangan ini, nanti Presiden akan memberikan paparan, akan memberikan sambutan begitu ya, karena tentu ini terdiri dari bupati, wali kota dan juga gubernur dari seluruh daerah di Indonesia. Artinya memang kalau dapat kami pantau sangat ramai sekali, namun sayang sekali kita belum diizinkan begitu ya untuk kemudian mengambil gambar yang eksploratif, karena tentu ini juga terkait dengan keamanan dan juga tentu terkait dengan kejutan apa yang kemudian nanti akan dihadirkan di dalam pertemuan ini. Nah, nanti setelah seluruh kepala daerah di sini menerima paparan, ada juga pertemuan khusus yang rencananya akan digelar antara Presiden Jokowi dengan gubernur dari 38 provinsi. Nah, lokasinya juga akan berbeda, tidak di ruangan yang saat ini saya tempati ataupun di area Istana Negara, tetapi nanti akan dimobilisasi 38 kepala daerah ataupun gubernur begitu ya untuk kemudian menuju ke Istana Garuda yang ruangannya kemarin juga digunakan di dalam sidang Kabinet Paripurna Perdana yang tentu sama-sama kemarin kita saksikan gitu ya. Nah, itu adalah beberapa gambaran yang kemudian akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo setidaknya pada pagi hari ini. Nah, kalau dapat kami terka-terka, tentu Presiden akan kembali menjelaskan bagaimana kemudian konsep pembangunan Ibu Kota Nusantara, sudah sejauh mana proses pembangunannya, manfaat apa saja yang kemudian akan dirasakan oleh masyarakat dan juga negara ketika memang Ibu Kota ini dipindahkan dari Jakarta menuju Nusantara. Ini adalah hal-hal yang kemudian tentu akan ditekankan kembali oleh Presiden, dan hal itu juga sebenarnya pada hari kemarin sudah juga ditekankan Presiden di dalam sidang Kabinet Paripurna Perdana, artinya di depan seluruh menteri dan juga kepala lembaga yang hadir pada hari kemarin. Nah, tidak hanya menerima kepala daerah, Adis dan juga saudara, tetapi nanti pada siang atau sore hari Presiden akan melakukan pengukuhan paskibraka. Nah, kalau sudah berbicara terkait dengan pengukuhan paskibraka, artinya juga kita berbicara soal bagaimana kemudian kesiapan HUT RI ke-79 yang rencananya akan dilakukan pertama kali di Ibu Kota Nusantara. Pengukuhan paskibraka nanti akan dimulai sekitar pukul 14.58 waktu Indonesia Tengah. Kurang lebih ada 76 calon paskibraka nasional 2024 yang nanti akan
insya Allah dikukuhkan semuanya oleh Presiden, dan tentu ini juga akan menjadi semacam sejarah karena untuk pertama kalinya juga selain menerima kepala daerah di istana, tetapi juga Presiden untuk pertama kalinya akan melakukan pengukuhan bagi putra dan putri siswa dan juga siswi yang kemudian sudah mengikuti pelatihan yang kemudian disediakan oleh BPIP untuk kemudian nanti mengibarkan bendera Sangsaka Merah Putih pada tanggal 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara. Tentu ini akan menjadi menarik. Nah, tidak hanya terkait dengan Paskibraka, tetapi tadi pun kami sempat melihat begitu ya, walaupun sekali lagi tidak boleh mengambil gambar karena tentu ini juga terkait dengan keamanan, tetapi kami sempat melihat, mengobservasi bahwa tidak hanya Paskibraka yang melakukan pelatihan pada pagi hari ini, tetapi juga petugas lain yang kemudian nanti akan bertugas di upacara HUT RI ke-79 ini juga sudah melakukan persiapan, katakanlah seperti pasukan dari TNI dan juga Polri yang kemudian tadi pada pagi hari kami lihat sudah melakukan persiapan di lapangan yang lokasinya berada di depan dari Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Nah, itu adalah sejumlah kesiapan ataupun persiapan terkait pelaksanaan 17 ataupun upacara 17 Agustus 2024 yang akan berlangsung beberapa hari ke depan. Tentu ini kita akan nantikan bersama, selain kesiapan dari pasukan ataupun petugas upacara, tetapi juga tentu sarana dan prasarana, infrastruktur ini juga terus dilakukan pemantapan oleh pemerintah dalam mensukseskan nantinya bagaimana kemudian pesta ulang tahun Hari Kemerdekaan kita yang akan jatuh pada 17 Agustus mendatang, Adisti. Ya, setelah kemarin memanggil seluruh jajaran menteri untuk menggelar rapat kabinet paripurna perdana, hari ini Presiden memanggil kepala daerah se-Indonesia ke IKN. Terima kasih informasinya. Jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia melaporkan langsung dari IKN, Kalimantan Timur.